Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Satria Hidayatullah dengan NIM 2288190048. Di sini saya akan sedikit mereview terkait sejarah Indonesia masa demokrasi liberal, masa kabinet Sukiman. Jadi masa kabinet Sukiman awalnya itu pada awal jatuhnya kabinet Nasir, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto serta Sukiman untuk membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Nah, walaupun mengalami kesulitan pada awalnya, akhirnya membentuk sebuah kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kabinet Sukiman ini. Kabinet Sukiman sendiri berlangsung sejak 27 April 1951 hingga 3 April 1952, kurang lebih 1 tahun. Nah, kabinet ini juga merupakan salah satu kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal. Dari terbentuknya Kabinet Sukiman tentunya memiliki beberapa program kerja. Nah, program yang dilanjutkan dari Kabinet Nasir atau kabinet sebelumnya. Nah, beberapa program seperti pemulihan keamanan serta ketertiban pemerintahan Indonesia. Kemudian mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria negara sesuai dengan kepentingan para petani, serta mempercepat persiapan pemilihan umum dan menjalankan politik luar negeri secara baik. Nah, program-program dari Kabinet Sukiman ini tentunya dari berbagai bidang. Ada bidang keamanan, bidang sosial, ekonomi, bidang politik, politik luar negeri, dan juga bidang hukum. Seperti berikut, seperti kabinet yang sebelumnya, Kabinet Sukiman juga memiliki banyak permasalahan serta persoalan yang terjadi di pemerintahannya. Percepatannya penggantian sebuah kabinet di masa demokrasi liberal seringkali diakibatkan oleh permasalahan-permasalahan di bidang politik. Kabinet yang dianggap tidak cakap dalam komunikasi politiknya sangat mungkin akan mendapatkan kondisi keruntuhannya. Pada masa itu politik dalam luar negeri, pemerintah mengambil sebuah permasalahan serta pertentangan oleh banyak kalangan mengenai politik dalam negeri. Kabinet Sukiman ini banyak ditentang oleh kalangan militer dan kelompok-kelompok dalam partai pengusungnya sendiri. Seperti militer menentang Kabinet Sukiman karena kabinet dianggap lambat dan tidak becus dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan serta pemberontakan yang sedang terjadi, seperti pemerintah menghadapi pemberontakan yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan yang kurang tegas. Kemudian bertambah lagi tidak stabilnya akibat terjadinya sebuah pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri dengan Duta Besar Amerika Serikat. Nah, Kabinet Sukiman ini tidak berjalan dengan lama. Masalah utama yang menjadi penyebab runtuhnya Kabinet Sukiman ini adalah pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, sehingga mereka menarik dukungannya kepada kabinet tersebut. Kemudian penyebab salah satu jatuhnya Kabinet Sukiman dikarenakan Mutual Security Act, yaitu bentuk perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat pada 1952. Nah, kemudian Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Mungkin itu saja. Adapun kritik dan saran dari saya untuk dalam penyusunan makalah ini menurut saya sudah cukup baik.
Tetapi alangkah baiknya dalam penyusunan ketika ada beberapa yang sedikit diulang, misalkan keruntuhannya, pembahasan keruntuhan dari Kabinet Sukiman ini terjadi pengulangan lagi, seperti itu. Rujukan saya dalam jurnal Johan Setiawan dan kawan-kawannya pada tahun 2018 yang judul jurnalnya Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal tahun 1950 sampai 1959 dalam jurnal Historia, Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah volume 8 nomor 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.